Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di sini saya akan membahas lagi updatean terbaru ya di bagian fitur mode layar penuh. Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Apalagi untuk kalian yang sering menonton video YouTube dengan mode layar penuh. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya pengen bahas aja. Semoga aja ini bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, biar gak lama, di sini kita langsung aja bahas ya. Tentunya dengan adanya updatean di bagian mode layar penuh, ini tentunya membantu dan mempermudah kita ataupun penonton saat menonton video dengan mode layar penuh. Dan saya juga udah lihat ya, tampilannya keren dan mudah banget gitu digunain. Kita langsung aja masuk ya ke aplikasi YouTube. Aku akan kasih contoh, atau aku disitu akan sambil jelaskan lah biar kalian paham ya. Kita cari dulu video yang mau kita tonton. Nah, yang ini ya untuk videonya, dan aku langsung berhentiin aja biar nggak mengganggu gitu. Lalu untuk kita pengen ke mode layar penuh, kita klik aja bagian ini nih. Nah, ke bagian ini ya, kita klik aja. Nah, maka untuk tampilan mode layar penuh itu akan seperti ini ya tampilannya. Pasti kalian tahu. Dan tentu di sini ada di bagian atas dulu ya, kita bahas. Dan sebenarnya untuk di bagian ini pernah aku bahas juga sih, tapi nggak apa-apa ya, aku bahas lagi, tapi nggak secara lengkap kok. Hanya gambaran aja, ya pasti kalian langsung paham. Nah, untuk di sini ada tombol panah ke bawah. Ini untuk memperkecil ya, memperkecil ukuran video. Nah, memperkecil ukuran video seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, saat kamu tekan panah ke bawah, nanti posisi videonya akan berubah seperti ini. Ya, ini memperkecil ya. Lalu di sini kita bisa atur lagi seperti semula. Nah, kita tekan bagian ini, maka akan ke mode layar penuh. Lalu di sini juga ada judul ya, judul video. Dan saat kamu tekan, nanti akan dimunculkan sebuah deskripsi ya. Ini adalah deskripsi dari video ini. Nah, di sini kita bisa lihat, nah baca ya di sini. Ataupun di sini kita sambil menonton videonya juga bisa, sambil menonton dan juga sambil melihat sebuah deskripsi. Ini juga bisa ya, masih bisa berfungsi. Kalau nggak salah, ini tuh baru ya di mode layar penuh. Lalu di sini juga ada autoplay ya, autoplay atau putar otomatis. Nah, di sini kamu bisa aktifkan ataupun menonaktifkan. Kalau kamu mengaktifkan, maka kalau kalian selesai menonton video ini sampai akhir misalnya ya, sampai akhir, nanti kalian akan menonton video berikutnya. Nah, video berikutnya itu bisa dari video dari channel ini yang lain ataupun video orang lain. Itu bisa ya. Lalu di sini ini ada live chat ya, live chat. Nah, ini bisa muncul karena biasanya video ini diaktifkan ya, live chatnya. Atau sebelumnya video ini dijadikan video primer ya, atau video ini melakukan live streaming. Makanya untuk bagian live chat ini muncul ya di sini. Lalu untuk di sini ini untuk menghubungkan ke Smart TV ya. Ini menghubungkan YouTube ke Smart TV. Lalu di sini bagian ini nih, ini untuk menampilkan subtitle ya, subtitle video, bisa dari sini nih. Lalu di sini juga ada setelan video dan nanti akan muncul beberapa ya. Nah, di sini ada kualitas video. Dari sini kita bisa mengatur kualitas video ini mau berapa aja ya, kalian bisa atur. Di sini ada teks ya, ini juga untuk memunculkan subtitle video.
biasanya kalau video ini ditambahkan subtitlenya, kalian ya bisa memunculkan lewat sini ya. Ya tergantung videonya itu juga ya. Lalu di sini juga ada ulang video. Jadi di sini kalian bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkannya. Nah, kalau kalian mengaktifkannya, nanti kalau kalian menonton video ini sampai akhir misalnya ya, nanti akan otomatis berputar lagi dari awal. Paham ya sampai sini? Lalu ini ada bagian laporkan, ada bantuan dan saran. Ini kecepatan pemutaran. Ini untuk mengatur kecepatan videonya ya. Ini lainnya, berarti ini video lainnya lah dari channel ini. Biasanya ini muncul karena kamu atau karena video ini menambahkan menambahkan kartu ataupun menambahkan layar akhir. Ini biasanya muncul ya. Lalu di sini juga ada bagian tonton di VR. Biasanya menggunakan VR dan ada beberapa yang lain. Nah, di sini sebenarnya aku udah bahas ya videonya gitu kan satu persatu, dan mungkin kalian pengen mengetahuinya lebih jelas, kalian bisa cek aja videonya ya di channel aku di bagian playlist. Di situ ada ya tulisannya itu setelan video, atau enggak nanti aku sertakan deh linknya di deskripsi video. Nah, itu untuk di bagian atas ya. Nah, sampai sini paham? Lalu di sini untuk di tengah ya, untuk di tengah di sini ada bagian ini. Nah, bagian ini ya. Nah, ini untuk menonton video berikutnya ataupun menonton video sebelumnya. Lalu di sini ada play ya. Ada bagian play. Di situ kalian bisa memulai ataupun memberhentikannya. Ya, paham? Lalu di sini juga ada ini ya. Ini adalah jumlah durasi videonya. Di sini yang merah ini kalian bisa geser juga nih ya. Ini juga bisa geser. Lalu kalau video ini menambahkan segmen atau penanda waktu ya, nanti di sini juga bisa muncul dan kalian bisa menggunakan lewat sini, atau bisa menggunakan segmen itu dengan tampilan mode layar penuh. Itu bisa ya. Lalu untuk bagian sini pasti kalian tahu lah. Untuk di bagian sini kalian tahu ya. Nah, ini bagian ini. Nah, ini untuk mengatur video ya. Mengatur video ketampilan mode layar penuh ataupun ketampilan semula videonya. Paham ya sampai sini? Lalu di sini juga ada bagian atau yang baru lah ya di bagian bawah ini. Ini namanya adalah tombol tindakan ya. Namanya itu tombol tindakan. Sebelumnya itu tidak ada. Jadi kalau sebelumnya itu kalau kita mau ngasih like ataupun ngasih tidak suka gitu ya, itu kita perlu mengubah dulu tampilannya dari mode layar penuh ke tampilan semula gitu, ke awal video. Itu pasti ribet kan ya, ribet, terus membuat kita tidak nyaman. Makanya sekarang dimunculkan di sini. Jadi sekarang kita mudah kalau misalnya kita mau menyukai ataupun tidak menyukai itu, kita tinggal tekan aja seperti ini. Nah, mudah ya sekarang, mempermudah banget nih. Lalu di sini juga dimunculkan komentar ya. Jadi kalau kalian tekan, nanti itu akan dimunculkan nih komentar dari video ini, atau tombol komentar lah, menu komentar. Nah, di situ. Nah, ini dimunculkan. Di sini kita bisa sambil baca komentar ataupun kita bisa membalas komentar dari yang lain ya. Kita tekan X lagi. Nah, seperti ini. Paham ya? Lalu di sini juga kita bisa menyimpan video ini ke dalam playlist ataupun ke dalam tontonan nanti. Nah, ini ya, dari sini bisa. Nah, paham? Oke. Nah, di sini juga kita bisa bikin playlist baru, bisa ya. Kalau udah kita tekan selesai. Lalu di sini juga kita bisa membagikan video ini. Nah, kita bisa membagikan ke sosial media kita ya, ataupun ke bagian postingan. Nah, paham ya? Tentunya ini mempermudah banget ya. Nah, udah bahas di bagian sini.
Di sini juga ada bagian video lainnya. Nah, kalau kalian ketuk atau tekan, nanti akan dimunculkan video-video yang lain yang direkomendasikan sama YouTube ya. Nah, di sini juga kita bisa tonton nih. Misalnya mau nonton video yang mana bisa, kalian tinggal tekan aja. Nah, di sini untuk bagian atas ini ada nama channelnya ya, atau channelnya. Kalau kalian tekan, nanti kalian akan diarahkan ke halaman channelnya langsung. Lalu di sini ada tombol subscribe ya. Kalian juga bisa langsung subscribe dari sini dan atur untuk loncengnya. Nah, bisa ya. Ataupun unsubscribe juga bisa. Nah, paham ya. Di sini ada titik 3. Ini sama setelan ya, setelan video sama kayak tadi. Lalu di sini ada X. Berarti ini kembali lagi ke tampilan seperti ini. Nah, gimana nih menurut kalian update-nya? Bagus kan? Kalian bisa komen di bawah ya, di bawah video ini. Dan saya juga nggak sabar nih untuk membahas updatean ataupun fitur baru yang akan datang atau yang akan muncul selanjutnya. Ya, jadi untuk kalian yang penasaran, standby terus ya di channel ini. Dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.